coba sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Sehat? Semangat? Sukacita? Waduh, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali Kak Ilona bisa menyapa adik-adik kembali walaupun sekarang kita masih jarak jauh. Tapi semoga kondisinya segera membaik ya, supaya kita bisa bertemu kembali. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah IMPA kita hari ini. Sebelumnya, Kak Ilona mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu yang berjudul Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh melakukan ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus sertai kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami dapat memuji nama Tuhan dengan sukacita dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo sekarang siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Oh udah pada siap. Tapi Kak Ilona pengen ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi biar lebih semangat. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu tiap orang yang mendengar dengan gerakannya ya, oke? Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya coba disiapkan dulu Alkitabnya, ayo kita ambil. Nah, kalau udah siap Alkitabnya, sekarang kita mau panggil kakak-kakaknya. Tapi tunggu dulu, Kak Ilona mau selama nanti kakak-kakaknya bercerita, adik-adik pasang telinganya yang baik, mulutnya dikunci, dengarkan firman Tuhannya dengan baik, oke? Oke, kita panggil bersama ya. Kita panggil kakak-kakak, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kakak-kakak. Loh, mana? Belum, berarti ada yang belum ikutan panggil nih. Coba lebih kencang lagi ya. 1, 2, 3. Kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Mohon berkati kami ya Tuhan, berkati juga Kak Alma yang akan membawakan firman. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah adik-adik sekarang disiapin Alkitabnya, udah? Firman Tuhan pada hari ini tuh diambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Sudah dibuka? Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Judulnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Nah sekarang firman kita akan dibawa oleh Kak Alma. Silahkan Kak Alma. Terima kasih Kak Eri sudah membacakan ayat Alkitab hari ini ya.
yang tadi boleh terambil dari kitab apa adik-adik? Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29 ya. Yang dengan judul perikop Hari Tuhan, betul. Nah, kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Hari ini Kak Alma mau bercerita tentang Roh Kudus. Ada yang tahu adik-adik apa itu Roh Kudus? Coba, ada yang tahu Roh Kudus itu apa? Nah, di sini adik-adik Kak Alma mau kasih tahu. Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang ada dalam diri kita semua, diri adik-adik, diri kakak Alma, dan diri semua orang yang dimana untuk selalu berbuat yang baik. Contoh berbuat baik seperti apa Kak Alma? Yang dilakukan Roh Kudus di dalam diri kita. Yang pertama, contohnya adik-adik rajin pergi ke IMPA, suka menolong teman, sayang papa mama, serta adik-adik rajin membaca firman Tuhan. Nah, jika Roh Kudus tidak ada di dalam diri adik-adik dan diri Kak Alma, apa yang akan terjadi? Nah, kita semua tidak dapat berbuat yang baik. Kita menjadi orang yang jahat. Kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Tadi contohnya yang adik-adik tidak suka berdoa, tidak suka membaca Alkitab, berbohong, tidak sayang terhadap papa dan mama. Seperti itu ya. Nah, ternyata juga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sangat senang jika kita selalu melakukan perbuatan yang baik, adik-adik. Nah, hari ini Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak dapat berbuat dosa kembali, karena Tuhan tidak suka dan akan menghukumnya. Nah, Tuhan menginginkan umatnya untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan rohnya kepada kita semua ke dalam kehidupan kita, mulai dari anak-anak sehingga umat Tuhan kita semua ini dapat selalu berbuat baik. Seperti itu. Nah, selain tadi ternyata ada dampak juga yang diberikan dari perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang baik tersebut. Seperti apa ya? Jika tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita, kita tidak dapat berbuat baik. Dampaknya yang didapatkan bagi kita dan orang lain yaitu kita menjadi cemas akan perbuatan kita yang tidak baik. Lalu jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita dapat berbuat baik, adik-adik. Dan dampak yang diberikan terhadap diri kita sendiri maupun orang lain yaitu sukacita, bahagia, dan kita boleh menyenangkan orang lain tersebut ya. Orang lain menjadi sukacita ketika kita berbuat baik, ketika kita menolongnya. Orang jadi sukacita, yang tadinya sedih menjadi bahagia ya. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan mau agar adik-adik boleh berbuat baik karena di hari Tuhan, seperti yang sudah kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya ke dalam diri kita masing-masing. Jadi kita boleh melakukan hal yang baik ya, menolong sesama, sayang papa mama, tidak berantem, maupun rajin untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena itu sangat bagus adik-adik. Semoga adik-adik sampai di sini paham ya akan dari firman Tuhan hari ini. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita harus melakukan hal yang baik yang membuat sukacita orang banyak. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita masuk ke dalam aktivitas. Kak Alma hari ini punya satu aktivitas. Adik-adik boleh menggambarkan pohon atau apapun, pohon apa aja terserah, atau gambar yang lain, dan masing-masing gambar adik-adik di sampingnya, atau kalau pohon di bawahnya ada buahnya, boleh dituliskan 4 perbuatan baik sesuai tuntunan Tuhan. Contoh 4 perbuatan baik yang tadi sudah Kak Alma ceritakan, atau ada pengalaman adik-adik yang lain tentang perbuatan baik yang sudah adik-adik lakukan, boleh ditulis ya. 4 contoh perbuatan baik. Baik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk aktivitasnya adik-adik dapat kirimkan ke Instagram PLKPA atau dapat kirimkan ke WhatsApp Kak Alma di 0895 3481 57588. Ditunggu ya adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman, sekarang kita mau bersatu di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Mohon berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah adik-adik gimana firmannya tadi? Bagus kan? Ada yang masih ingat? Masih dong kak, kan baru disampaikan tadi. Adik-adik, tapi jangan cuma diingat aja ya, tapi firman yang tadi harus dilakuin dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kailoni juga mau ingetin adik-adik, aktivitas yang tadi kakak-kakaknya sampein, tolong dikerjakan ya, nanti boleh adik kumpulin ke kakak-kakaknya masing-masing, oke? Oke. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan satu lagu, tapi bangkit berdiri dulu dong. Ayo kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Nah adik-adik, gak kerasa nih ibadah kita udah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Tapi Kak Rona mau nyampein satu pengumuman lagi nih. Untuk persembahan adik-adik, boleh adik-adik titipkan ke mama papa adik-adik ya. Jadi nanti persembahannya digabungin sama mama papa. Nah nanti boleh di-store ke majelis masing-masing atau ke rekening kantor majelis jemaat Sebaot. Oke? Oke. Kita mau menutup ibadah ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami ini hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami yang berdoa kiranya Tuhan mau selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesehatan, sertai kami dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga rindu untuk boleh kembali bertemu seperti biasa ya Tuhan, satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang mau segera pulihkan bangsa ini ya Tuhan, supaya kondisinya boleh kembali normal seperti dahulu kala. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan jangan lupa tetap berdoa. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.